Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada pertemuan pagi ini kita akan belajar Al-Qur'an hadis, yaitu hadis tentang menyayangi anak yatim. Sudah siap belajar ya? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu agar ilmu yang kita pelajari pagi hari ini dapat bermanfaat dan membawa keberkahan untuk hidup kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Tujuan pembelajaran pagi hari ini yang pertama, peserta didik dapat memahami arti dan isi kandungan hadis tentang menyayangi anak yatim, riwayat Bukhari dari Sahal bin Sa'ad. Yang kedua, peserta didik dapat melafalkan dan menghafalkan hadis tentang menyayangi anak yatim, riwayat Bukhari dari Sahal bin Sa'ad. Nah, sebelum kita memasuki hadisnya, kita tahu dulu tentang pengertian anak yatim, anak piatu, dan anak yatim piatu. Yang pertama yaitu anak yatim. Anak yatim adalah anak yang ditinggal wafat ayahnya ketika ia belum berusia balik. Selanjutnya yaitu anak piatu. Anak piatu adalah anak yang ditinggal wafat ibunya ketika ia belum berusia balik. Jadi, anak yatim piatu adalah anak yang ditinggal wafat kedua orang tuanya ketika ia belum berusia balik. Selanjutnya, lafal hadis tentang menyayangi anak yatim. Yuk, anak-anak ikut membaca ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Sahlim bin Sa'adin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'a. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang artinya Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku akan bersama orang yang memelihara anak yatim di dalam surga seperti ini. Beliau memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah, lalu beliau merenggangkan di antara keduanya. Nah, nanti kalau kita orang yang memelihara anak yatim, nanti di surga nanti kita akan seperti ini isyaratnya ya. Nanti kita dekat dengan Nabi Muhammad bagaikan isyaratnya jari telunjuk dan jari tengah. Nah, setelah tadi lafal hadisnya, sekarang isi kandungan hadis tentang menyayangi anak yatim. Yang pertama, perintah untuk memelihara dan menyayangi anak yatim dengan sebaik-baiknya. Jadi dengan baik, tidak boleh semena-mena sama anak yatim. Nah, hukum memelihara dan menyayangi anak yatim yaitu fardu kifayah. Anak-anak tahu arti fardu kifayah? Fardu kifayah itu artinya adalah apabila sudah ada orang yang mengurusnya, maka yang lain tidak berdosa. Namun, apabila tidak ada yang mengurusnya, maka semua umat Islam berdosa. Ya, seperti itu arti dari fardu kifayah. Selanjutnya, cara memelihara dan menyayangi anak yatim. Anak-anak sudah tahu cara memelihara dan menyayangi anak yatim. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu dengan cara memberi makan dan minum. Yang kedua, memberi pakaian. Ya, jadi kalau kita ada pakaian bekas yang tidak digunakan, kita bisa memberikan atau menyumbangkan kepada anak yatim. Dikasih ke panti asuhan, seperti itu ya. Daripada menumpuk di lemari dengan banyaknya. Yang ketiga yaitu memberi biaya pendidikan. Nah, kita kadang sering lihat atau pernah melihat anak yatim yang tidak sekolah
ya. Jadi kalau kita mampu, kita bisa memberi biaya pendidikan formal. Kenapa? Agar anak tersebut bisa bermanfaat ke depannya. Mereka bisa mengenyam pendidikan yang sama dengan anak-anak yang biasa, anak-anak yang masih mempunyai kedua orang tua yang utuh. Selanjutnya, tidak boleh menghardik dan mengejeknya. Menghardik itu apa, Bu? Menghardik itu menyakiti atau membentak atau menyakiti dengan cara memukul mungkin. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena kalau kita menghardik dan mengejek anak yatim, itu kita akan termasuk ke dalam orang-orang yang mendustakan agama. Nah, dari penjelasan tersebut, dari penjelasan yang tadi sudah disampaikan, kesimpulan yang pertama, memelihara dan menyayangi anak yatim itu bukanlah hal yang mudah dan ringan. Maka, orang-orang yang dapat memelihara dan menyayangi anak yatim merupakan orang utama di sisi Allah. Mereka yang mau merawat anak yatim akan dimasukkan ke surga dan jaraknya dengan Nabi Muhammad sangat dekat, bagaikan jari telunjuk dengan jari tengah. Mau ya kita masuk ke surga dekat dengan Nabi Muhammad yang jaraknya sangat dekat, bagaikan jari telunjuk dengan jari tengah. Kemudian, harta anak yatim tidak boleh dipergunakan untuk apapun selain untuk memenuhi kebutuhan anak yatim tersebut. Jadi kita tidak boleh sembarangan menggunakan harta anak yatim yang sebenarnya itu bisa digunakan untuk anak yatim. Kenapa? Karena barang siapa orang yang menyalahgunakan harta anak yatim, niscaya orang tersebut telah berbuat zalim dan Allah akan memberi siksa yang pedih kelak di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, sekian pembelajaran pagi hari ini Al-Quran Hadis. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan berkah ilmunya fi dunya hatal akhirah. Akhirul kalam, kurang lebihnya Bu Alfi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.